Bu, jenengan ki arek didadekke tumbal sebelah. Nek semisal jenengan pas kono buka dupa bakar dupa Cina, iki uyah kepirono. Kepiurke wae ning ngarep omahe ning itu mengetuk pintu, assalamualaikum gitu. Saya buka, waalaikumsalam. Jenengan sinten Bu, mau cari siapa? Loh itu apa? Dibukalah itu koper itu. Wah, isinya uang Mas. Full. Penuh koper itu, koper yang berapa ya? 16 inci atau loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Midin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, meraih rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Lintang Misteri kedepannya mudah-mudahan cepat sukses dan jaya untuk bisa membantu teman-teman kita yang kurang mampu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Kak Siti. Kak Siti ini akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dari kecil sudah sering melihat makhluk-makhluk gaib dimanapun berada, dan juga pernah orang tuanya mau dijadikan tumbal dari kerajaan Lap Utara, dan beliau pernah ditemui dari sosok kerajaan Lap Utara berpakaian kebaya kuning. Jadi sosok ini katanya ini sangat cantik. Oke, yang penasaran ceritanya kita sapa dulu dong Kak Siti. Apa kabar Kak? Sehat? Semangat ya. Semangat nih. Kak Siti ini mempunyai karakter yang menarik nih ya. Dan itu suaranya gede biar teman-teman ini menyimak ceritanya ini semangat Kak itu. Kalau boleh tahu sekarang aktivitas apa Kak? Bekerja ibu rumah tangga. Oh, rumah tangga ya. Sehat semuanya Mas, keluarga Kak? Ya, sehat. Alhamdulillah. Semoga kedepannya panjang umur dan sehat ya Kak. Amin. Ya, siap Kak? Ya. Alhamdulillah Kak Siti sudah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya. Jangan skip ya, biar teman-teman bisa mengambil banyak dari pengalaman cerita narasumber. Jadi setiap manusia itu punya pengalaman masing-masing. Tak perlu lama-lama lagi, Lintang Misteri antara dia dan mereka ada. Monggo Kak, tahu ceritanya dulu gimana sih kok sampai bisa melihat makhluk gaib ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit mau berbagi cerita tentang cerita mistis yang pernah saya alami dari kecil sampai sekarang lah. Oh. Awal mulainya itu dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD itu sudah banyak hal-hal gaib yang saya lihat, yang saya temui. Awalnya itu yang pertama kali itu dibangunkan oleh sosok berbaju hitam berambut panjang. Itu pertama kali saya mulai mengalami hal-hal mistis. Ketika saya dibangunkan itu kejadian jam 3 pagi. Saya ikuti itu sosok itu, dia ternyata jalannya ke tempat yang gelap lah, rawa-rawa sudah. Setelah itu saya juga pernah melihat apa ya namanya ya, delman apa Anda nggak gitu, tapi kayak kencana emas itu delmannya. Jalan di atas dari arah utara, itu pun kejadiannya jam 3 pagi malam Jumat Kliwon. Di situ banyak sosok-sosok kayak apa prajurit itu juga saya pernah. Terus menginjak SMP banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu, seperti ketika saya mau ambil wudhu maghrib, mau sholat maghrib, saya ditemui sosok bertubuh kuda tapi berwajah tampan. Itu pun saya pernah ketika SMP. Kejadian itu terjadi juga pada saat saya mau ambil wudhu. Setelah itu banyak sekali lah kejadian yang paling saya ingat itu ketika ibu saya dikirim santet. Ibu saya pernah itu ketika saya sudah SMA kelas 1, tapi santet itu terjadi dari saya
SMP kelas 3 sampai berakhir pada SMA saya kelas 2. Saya menemani ibu saya berjuang melawan santet itu tanpa bantuan kiai atau siapapun. Ibu saya berjuang sendiri. Pertama awal itu kejadian, ibu saya itu tidak tahu kenapa kayak di atas genteng itu kayak ada suara orang melempar, pletok, pletok gitu. Nah, pada saat itu ibu saya membangunkan saya karena ibu saya itu orang yang selalu mengerjakan sholat malam. Jadi setiap kejadian jam 12 malam itu selalu genteng itu pletok, pletok, pletok 3 kali hilang. Pletok, pletok 3 kali hilang. Terus ibu saya selalu, jangan tidur no, oh temani ibu. Ya, saya gitu. Sebelah rumah saya kan masjid, jadi kan dia tahajudnya di masjid langsung. Setelah itu dia selalu berusaha itu sampai pada satu titik dia seperti orang mau gila. Dia lagi posisi sholat, dia buka baju, dia lari keluar masjid, dia mau keliling ke kampung. Saya tarik ibu saya mandikan di masjid. 3 pagi kan keadaan sepi ya, nggak ada orang. Saya mandikan di masjid, saya pakaikan mukena lagi, saya itu saya suruh sholat lagi, saya temani. Saya selalu temani ibu saya. Sampai pada akhirnya ketika dia sholat, ketika dia bersujud, di depan dia itu seperti kilat petir yang mau menyambar itu. Ibu saya semampu mungkin lah, waktu itu kan memang posisi ekonomi nggak ada, mau bayar, mau cari apa namanya pengobatan pun kan harus pakai uang kan, sayang kalau dipakai. Pada akhirnya yaitu pelakunya meninggal sendiri. Ibu saya selamat, tapi itu kejadian memang bukan 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun lamanya. Itu saya benar-benar saya melihat dengan mata kepala sendiri ibu saya berjuang. Benar-benar saya melihat ibu saya mau dijadikan tumbal santet. Saya pun juga korban santet. Saya pun juga Mas, kejadian itu waktu umur anak saya 7 bulan. Tapi orang terdekat saya sendiri. Tujuannya untuk memisahkan saya dan suami saya. Itu. Anak saya pun jadi korban, saya pun jadi korban. Ibu saya berjuang mati-matian menyembuhkan saya, pada akhirnya titik. Selama 3 tahun saya bisa sembuh sampai sekarang. Itu santet yang dia kirim benar-benar yang kalau diceritakan di sini malu lah istilahnya. Tapi saya mengalami, anak saya mengalami. Saya sampai benci lihat anak saya. Kalau saya mau gendong anak saya rasanya pengen saya banting. Tapi ibu saya selalu mengingatkan, iku anakmu loh, itu monyet. Soalnya dia rupanya monyet di saya. Anak saya itu rupanya monyet di saya. Tujuannya kan kalau anak saya meninggal, saya pisah. Kalau saya meninggal, saya pisah. Tujuannya hanya memisahkan saya sama suami saya. Biar bercerai saja, tidak ada tujuan lain. Saya pun korban. Saya mengalaminya selama 3 tahun. Saya berjuang mati-matian. Saya itu pada satu titik, saya ketemu orang yang benar-benar bisa menyembuhkan saya. Tapi saya itu semua ikhtiar. Tapi yang santet yang saya terima itu benar-benar dahsyat. Mungkin selain saya mungkin nggak kuat, tapi ibu saya selalu bilang, kamu tidak pernah berhutang, jadi kamu tidak wajib membayar. Itu yang ibu saya tekankan. Santet itu kalau diceritakan di sini itu saru Mas, santet itu. Sebab yang diserang itu bagian sensitif saya. Kalau anak saya, setiap kali lagi main tiba-tiba anak kayak ayam mau disembelih, muntah, sampai keluar kuning-kuningnya. Itu. Nanti anak saya ya gitu dibikin kayak, saya lihat anak saya itu emosi, bawaannya emosi, pengennya saya banting, saya itu yang apa istilahnya, bencilah saya kepada anak saya lihat suami saya juga saya benci, tiap hari pengennya cekcok terus gitu. Kalau detailnya saya ceritakan saru Mas, benar-benar saru tidak detailkan, tapi saya mengalami selama 3 tahun itu. Nggak, intinya gini aja wes, memang santet itu ada gitu, memang santet itu ada. Itu santetnya bentuk apa Kak? Dari mana itu? Santetnya tidak berbentuk Mas Ya. Tapi ketika terakhir saya ketemu sepupu saya sendiri yang memang dari keluarga saya memang ada keturunan kan, jatuhnya ke sepupu saya sendiri. Ya. Tapi sepupu saya kondisinya sekarang udah meninggal lah. Tapi kejadian ini dia menyembuhkan saya sebelum dia meninggal. Berupa pulut gading yang diletakkan di barang saya.
Kulit gading. Ya, kulit gading. Jadi amit sewu nggih, niki saru sithik, bara saya dibikin gatal, tapi tidak berwujud gatal, dibikin panas tapi kayak dibakar, gimana itu? Itu tujuannya itu ya itu biar saya nggak sama suami akhirnya bercerai. Iya. Itu saya orang terdekat saya sendiri, bukan siapa-siapa, orang terdekat saya sendiri. Yang harusnya melindungi saya, yang harusnya itu ternyata seperti itu. Ya orangnya masih hidup sampai sekarang, tapi kalau ketemu saya malu. Iya. Malu kalau ketemu saya. Tapi saya berusaha biasa saja kan, karena saya tidak pernah berpikir istilahnya dendam apa-apa enggak. Iya. Kan Gusti Allah lebih tahu mana yang benar, mana yang enggak kan. Nah, gitu. Pasti karma itu ada, balasan itu ada. Ya Allah yang balas. Intinya begitu. Saya juga korban santet, anak saya juga. Jadi pengalaman-pengalaman itu memang banyak sekali kalau diceritakan itu banyak sekali. Yang intinya kita sebagai manusia itu ya percaya nggak percaya, tapi barang itu kan ada ya. Kita harus istilahnya apalagi kayak saya itu kan pernah mengalami, pernah melihat barang hal-hal seperti itu. Banyaklah hal-hal yang seperti itu yang saya lihat dari kecil sampai pada waktu hamil anak saya itu, yang waktu hamil anak saya ya hamil 6 bulan. Ini dibilang pesugihan, mungkin pesugihan ya Mas ya, kita nggak tahu kan ini ceritanya ya. Kejadiannya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kejadiannya sama malam Jumat juga jam 3 pagi juga ada sosok perempuan cantik berkuning langsat, berkebaya kuning dengan riasan apa khas perempuan Jawa lah, khas perempuan Jawa. Tapi ini nyata atau mimpi saya pun nggak tahu, tapi saya mengalaminya. Orang itu mengetuk pintu, assalamualaikum gitu. Saya buka, waalaikumsalam. Jenengan sinten Bu, mau cari siapa? Oh saya mau ke rumah sebelah. Loh, rumah sebelah itu rumah kosong loh Pun, tidak ada penghuninya, saya bilang gitu. Tapi ini bener loh, saya mau ke sebelah, namanya ini gitu kan. Oh iya benar, memang itu suami istri itu namanya itu, saya bilang gitu. Tapi ini rumah ini sudah tidak ditinggali lama Bu, sekitar 2 tahunan. Cuman kadang orangnya datang ke sini, saya bilang gitu. Mungkin bersih-bersih rumah apa-apa. Lah Ibu mah ada perlu apa kok mau ke situ, aku gitu. Saya mau mengantarkan ini gitu. Loh itu apa? Dibukalah itu koper itu. Wah, isinya uang Mas. Full. Penuh koper itu. Koper yang berapa ya? 16 inci atau 22 inci itu kan. Full merah semua dengan full gitu. Loh. Banyak sekali tuh uang Bu. Aku bilang gitu kan. Kan saya nggak pernah lihat uang segitu kan. Banyak sekali tuh uang Bu. Iya saya mau ke situ tapi kok kosong. Nah terus tujuan Ibu kesini mau apa? Saya bilang gitu kan. Ya berhubung situ kosong ini diambil jenengan Po Osi gitu. Loh kok diambil saya uang segitu banyak? Saya enggak perlu Bu uang segitu banyak gitu. Enggak apa-apa diambil aja uang saya yang ngasih gitu kan. Saya ngasih ya enggak bisa dong Bu. Saya dikasih kok orang enggak kenal segitu banyak gitu kan. Enggak apa-apa diambil aja. Lah seumpamanya saya ambil, belakang-belakangnya ada apa-apa nih enggak? Ada yang harus saya bayar apa-apa gitu. Buka sini bilang, ya enggak tahu itu bukan cinta siapa, saya bilang. Ya enggak lah, oke. Enggak aku enggak mau, kalau jenengan mau ngasih situ aja, ke situ itu anaknya banyak, tak bilang gitu kan. Loh mau ngasih jenengan kok malah enggak mau, gitu enak semua orang itu nanti dikasih uang mau, bilang gitu. Udah tuh enggak mau kasih ke situ aja, situ lebih butuh anaknya banyak gitu. Enggak bisa, jeneng aja. Wes nego-negonan gitu-gitu enggak. Terus saya dibangunkan ibu saya bilang gini, "No, Ibu Pak sholat ke Pak wudhu, tapi kok merinding hawane gitu kan." Ya tak antar, ibu saya sholat, tahajud selesai, ibu saya bertanya, "Kamu kok tidur kok Kak sama dongeng sendiri, dongeng mbak siapa gitu kan." Terus saya bilang, "Oh Bu, saya yang tadi itu saya ceritakan ke ibu saya lah semua intinya.
Oh Bu, lah terus belum selesai aku harus dibangun ke ibu lah. Duitnya kuning dindi aku nggak tahu lah akhirnya. Nah terus ibu saya bilang, oh mungkin besok Cinane kesini nih, mesti kesini nih, kui mungkin mau kirim apa maksudnya mau kirim tapi nggak ada orang ya. Bener Mas, kejadiannya hari Jumat pagi jam 9 pagi Cina yang perempuannya datang. Cina yang perempuannya datang, kebetulan ibu saya lagi duduk di depan. Bu, tolong dong saya bukain pintu pagar gitu. Loh, biasanya mau buka sendiri kok ngapain nyuruh orang tua buka pintu pagar gitu. Lah nggak bisa dibuka Bu, dengaran nggak mungkin dong awakmu biasa masuk ya bisa dibuka kok tiba-tiba nggak bisa dibuka. Orang bukaan sendiri kata ibu saya. Marahlah itu Cina itu minta tolong susah sama tetangga itu ngelomet lah istilahnya gitu kan. Dibuka, setelah dibuka pintu di pagar ditutup, ibu saya kan lihat kan langsung keluar diliatin. Oh pintu pagar ditutup berarti masuk. Wes ibu saya masuk, nggak selang berapa lama 10 menitan lah. Bau dupa Cina. Mungkin dia bakar dupa Cina lah. Kurang lebih durasinya setengah jam itu dupa Cina itu. Wes gitu. Terus ibu saya gini, oh berarti mungkin bener no itu mau tadi malam itu mau setor tapi tidak ada wong nyatane ini yang bakar dupa Cina. Nah seminggu kemudian di hari Jumat yang sama perempuan itu datang lagi, Cina itu datang lagi, dia bakar dupa Cina lagi. Tapi di saat dia bakar dupa Cina itu tiba-tiba ibu saya itu badannya panas dingin, dia seperti orang mau muntah mual-mual itu lah, gitu sampai selang, ya itu setengah jam dupa habis itu ibu saya, wah pontang panting nggak ngenah karuan rasanya, ibu saya wirid sebisa-bisane, doa sebisa-bisane gitu kan. Akhirnya setelah dupanya hilang, ibu saya normal kembali. Sudah selang beberapa hari ada orang suami istri mancing, nanya ke ibu saya, Amit saya Bu, ibu orang sini, rumahnya mana? Di situ. Asli sini ndak asli sini, asli sana. Oke. Oh ya udah nanti lain kali saya tak silaturahmi dengan ya gitu. Oh nggih monggo nak, kata ibu saya. Selang beberapa hari silaturahmi lah itu dua orang suami istri itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tinggal di sini berapa lama Bu, kata ibu saya. Oh di sini ya dari 2010 gitu. Tapi ibu enggak pernah kemana-mana kan? Enggak, di sini toh ambil ke kain mori, potongan kain mori katanya gitu. Kain mori apa? Kain mori, kain putih, mas tidak ada kain putih, pokoknya potongan kain putih. Nah, disobek sepanjang ini, terus ditulis sih pakai spidol Quran, kalimat-kalimat Quran. Lepas itu dibungkus, ditempel di pintu, terus minta uyah krosok, garam krosok lah. Ibu ada garam krosok? Ndak ada merica hitam sing utuh sing gelondongan ada, di lalake ya ada semua. Memang mungkin ibu saya mau nemu tombo mungkin kan. Ada wis didoain wis apa dikebyur-kebyur ke semua. Terus sisanya gini, Bu, jenengan ki arek didadekke tumbal sebelah. Nek semisal jenengan pas kono bakar dupa Cina, iki uyah kebyurke wae ning ngarep omahe ning gentenge gitu. Akhirnya ibu saya, oh anak Gun gitu. Lah kok aku sing harap ditumbalke kok nak piye sih nak Gun? Akhirnya ibu saya cerita bab awal saya mimpi itu kan. Terus katanya si orang Ambu Kembang itu, oh ya berarti kemungkinan dia taunya ibu yang menggagalkan gitu. Jadi dendam lah istilahnya. Akhirnya ibu saya yang dijadikan itu. Ya dari situ aja sekarang kondisinya orang itu ya enggak kaya Mas, enggak kaya, rumahnya Mas itu malah bercerai si yang laki jualan donat keliling, yang perempuannya ikut anaknya di sana. Kondisi rumahnya masih tetap masih enggak ada perubahan lah. Berarti kan pesugihan yang dia itu gagal kan, karena gagal mungkin karena dia enggak ada di situ kan. Yang akhirnya saya yang nemuin, mungkin kan dia pikir saya biangnya, ibu saya biangnya kegagalan dia, mungkin itu kan yang jadi dia marah, akhirnya ibu saya yang dijadikan tumbal, mungkin seperti itu. Itu memang kejadian 5 tahun yang lalu, tapi saya memang ingat betul cerita itu sampai sekarang, itu saya ingat betul. Kok ibunya mau dijadikan tumbal itu pernah ada hubungan apa dengan mereka? Kalau hubungan tidak, tapi kan kita bersebelahan. Cuman kan kadang yang namanya tetangga kadang bercerita, ya ngobrol, ya apa gitu. Cuman kan
ibu saya kan memang orangnya orang nek ngomong itu apa adane ya, mungkin ada kata-kata sing di ibu saya keceplosan kata-kata, saya ndak tahu. Nek sayanya sendiri kan memang ndak pernah keluar rumah. Nek ibu saya kan memang ya kadang yang namanya hidup di itu tuh gimana sih, kadang ngobrol gitu. Tapi kan selama kita ndak makan batal haramnya, kata orang kan kayak gitu kan ndak mungkin bisa kan. Kalau kita ndak makan batal haramnya orang tersebut kan istilahnya. Ya gitu, mungkin karena marah aja atau kesel atau apa gimana, karena gagal seharusnya dia menerima uang sebanyak itu yang saya lihat benar-benar banyak. Full uang ya. Full benar-benar full uang merah, kotak koper ukuran 22 kayak 22 cm, warna silver dengan ditentengnya dengan sangat mudah, full merah semua Mas, lempeng uangnya, benar-benar lempeng. Kebaya kuning, orangnya cantik dengan ciri khas Jawa, bahasanya ngoko alus, lus, bahasanya alus banget, terpelan suaranya, pelan banget. Beliau bilang ini dari utara. Saya dari utara, mau datang ke sini, mau ngasih ini, kok orangnya enggak ada, sepi. Terus kakak kok nggak nanyain namanya siapa gitu? Namanya saya enggak seinget itu Mas, kita sebab ngobrol masalah ini itu, jadi saya enggak seinget itu nanya. Cuma saya nanya ya jenengan dari mana gitu, jenengan dari mana gitu. Ada sendiri. Ya sekitar umur 55-an lah Mas, sekitar umur 55 antara itu. Kan biasanya kalau orang melakukan pesugihan kan korbannya itu pasti saudara atau anak ya. Iya. Malah tetangga ya. Malah tetangga sendiri. Berarti tetangga nggak ada hubungan apa-apa. Nggak ada, full tetangga, wong itu orang Cina. Orang Cina Mas, full tetangga. Tapi itu memang benar-benar, maksudnya kok setega itu ya kan. Kita kan nggak pernah mengganggu mereka. Nggak pernah, istilah kita nggak pernah ngutek-ngutek mereka lah, mungkin karena kemarahan mereka aja, mungkin dipikirnya saya menggagalkan seperti itu. Berarti sekarang kondisinya dia miskin nih nanti. Ya miskin ya, nggak ada kemajuan sama sekali. Itu kok berani banget dan lancang ya, itu orang Cina kok mau berani tunggal sama orang Jawa gitu ya. Seberaninya itu. Kalau boleh tahu, itu pas kakaknya pas waktu kena santet terus disembuhin ibu ya, itu ibu punya keturunan dari mana Kak? Ibu keturunan dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Benar-benar ibu keturunan dari Siliwangi. Jadi dari apa ya, berarti side-sidenya ibu itu memang dulu banyak yang pinter itu, ada yang bisa nyantet, bisa itu bisa, soalnya ibu pernah bercerita ke saya sih. Itu memang terkenal dulunya, jadi memang ibu memang ada keturunan seperti itu. 3 tahun terkena santet? Ibu saya pun juga. Enggak ada bantuan dari orang-orang luar enggak ya? Mas, buat makan aja susah waktu itu loh. Nek saya ada, kan saya kondisinya kemarin toh. Kalau ibu saya memang waktu itu benar-benar ngamalin sendiri, sebisanya sendiri, apa yang dia bisa, apa yang dia, maksudnya dia bisa bacanya apa semua itu yang dia memang dahsyat ya. Kalau ibu saya itu dahsyat lah. Terus sampai semenjak ibu punya keturunan dari Cirebon ke Prabu Siliwangi ya, kakaknya sendiri punya sensitif dengan makhluk gaib ya, lihat gitu. Berarti sampai sekarang masih enggak? Kalau sekarang setelah ibu saya meninggal tidak. Enggak. Tapi kalau dulu segala jenis apapun saya bisa melihat segala jenis apapun. Terus dari keturunan anak bisa melihat Kak? Anak bisa, sering. Anak saya sering. Anak saya kalau diajak ke pasar malam aja nggak mau. Nggak mau. Sebab dia pasti bilang, ibu di sana ada monster duduk. Dia bilangnya bukan hantu, karena anak saya kan speech delay ya, ngomongnya belum itu. Dia bilangnya monster. Lah nanti saya tanya, monsternya seperti apa Dek? Rambutnya panjang, bajunya apa Dek? Warnanya putih. Gitu. Dia bisa melihat seperti itu. Di sekolahnya aja pernah sampai gurunya takut. Di sekolah Waktu umur 3 tahun PAUD, waktu masih PAUD itu pagi-pagi ibu itu putih gitu lah. Terus gurunya nanya, apa mah gitu, ngelihat Bu, oke. Bisa lihat, dia bisa, tapi dia tidak bisa menggambarkan karena belum. Tapi kalau ditanya bisa. Orang waktu lewat di makam pahlawan itu kan panjang itu ya, ibu ada monster mata merah,
mata merah, muka merah. Gambar kan dia bisa gambarkan seperti Itu lihatnya jam-jam tertentu atau 24 jam, siang, pagi, malam sudah semua. Tapi lebih seringnya ke malam. Oh, lebih seringnya ke malam. Kalau pagi ya dia ya mungkin lihat. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu, misal kita mau jajan, misal kita mau beli bakso, beli apa-apa, kalau ada dia enggak mau masuk. Tuh, ayo pulang. Ya. Ada monster. Itu di mana? Tuh, itu. Jadi dia kalau misalnya mau jajan mau apa, kalau ngelihat ya udah enggak mau minta pulang. Enggak mau duduk. Dia bisa Mas, ngerasain begituan itu bisa. Berarti kakak punya kelebihan itu pernah disuruh puasa gitu kak sama ibu? Dari saya SD itu ya saya selalu disuruh puasa Senin Kemis itu puasa sunat, terus Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon, iya. Terus hari lahir saya, weton saya, iya. Terus saya setiap malam Jumat saya diminumi air cem-ceman kembang melati, direndam semalaman, paginya saya suruh minum, walaupun saya mau muntah saya disuruh minum. Sebab ibu saya begitu, tapi dari semua anak itu cuma saya tok yang gitu. Dari kakak beradik saya itu cuma saya tok yang disuruh seperti itu sama ibu saya, yang lain enggak. Yang lain enggak mau nurut, cuma saya yang nurut. Mungkin lebih kejawen kali Mas ya. Tapi dari sekian banyak warga dari kakak beradik semua tahu kalau kakaknya sendiri punya kelebihan itu. Tahu, semua tahu. Semua tahu wong keponakan saya. Waktu kemarin ibu saya meninggal, ponakan saya itu yang anak kakak saya itu sampai bilang gini, "Sene jerone ibu wis lunga lho, buleis putih-putih sinar." Jadi waktu dia turun di bawah itu mau mangat tuh katanya dari tubuh ibu saya putih sinar itu keluar. Bisa melihat kan? Ponakan saya yang besar. Jadi mungkin memang keturunan itu ada Mas. Memang keturunan itu ada, cuman kan kayak saya, ponakan saya kan nggak mau tahu hal-hal seperti itu. Bukannya apa-apa kan nggak nyaman sih sebenarnya kalau kita bisa melihat seperti itu nggak nyaman. Itu yang bersinar itu roh atau bukan tuh kak? Kayak bola lampu cahaya. Lampu cahaya. Kayak lampu cahaya, bukan orang itu, bukan kayak lampu cahaya celurut gitu pergi. Gitu. Berarti cahaya itu ya? Mungkin yang selama ini ada di ibu saya, mungkin yang mengikuti ibu saya. Tapi kakak sendiri pernah ngimpi atau melihat dari nenek moyang yang dulu dari keturunan itu, turunan yang di atasnya ibunya jenengan itu pernah lihat? Pernah datangi saya sesosok laki-laki tua bersorban putih, berjubah putih, cakep. Wah, aku sampai merinding ya. Berarti pakaiannya sorban ya? Tapi dia datang saya dengan wujud singa. Singa? Dengan wujud singa pada saat saya disantet. Dengan wujud singa putih, bukan singa putih Mas, singa kuning bercorak hitam. Tiba-tiba dia datang ke saya, tiba-tiba dia berubah jadi wujud laki-laki bersorban, berbaju putih, sorban putih, kulit putih, bersih, tapi udah tua. Tapi pesonanya masih ada. Nah, saya bilang, orang awam lah bilang ya, dia bilang begini, kamu nggak boleh dendam, kamu nggak boleh sakit hati, tetap jaga silaturahmi, tetap ke sana datang. Kamu tidak boleh dendam, kamu tidak boleh boya. Allah yang Maha Kuasa, saya jaga kamu. Itu berarti kakak datang sendiri Mas, bukan dalam mimpi, posisi saya lagi nemenin anak saya main. Jam berapa itu kak? Habis sholat maghrib. Tapi kakak nggak takut waktu pas wujud singa itu? Saya itu di saat saya itu nggak takut apa-apa Mas. Itulah kelebihan saya, mau kaget kok paling istighfar astagfirullahaladzim. Nah gitu. Saya tanya, Amit Sewu jenengan sinten? Iya, saya tanya kan. Aku sih mbahmu kok. Oh no. Ya bahasanya bahasa biasa lah Mas, halus ya Mas, nek wong koyo ngono. Lah jenengan mriki badhe napa aku mau ki? Ya koyo ngrangkul kae Mas, koyo ngrangkul. Sing sabar, sing kuat, ojo dendam, ojo sakit hati. Silaturahmi tetap dijaga, monggo. Ono anak masa depanmu sik dawa, kowe sik arek golek rezeki. Ngono nek dendam rezekimu seret. Tetep ojo wedi apa-apa, aku njagani. Tak intelke, bahasane iki ngono. Tak intelke, terus lha wis sebat itu hilang. Wis saya nangis, tapi kondisi ngobrol itu saya nangis, Mas, saya sesenggukan. Oh ya teman-teman, saat wedding banget ini berarti sosoknya
di sini atau bisa dipanggil Kak? Saya sekarang nggak bisa Rama. Bisa ya? Sekarang setelah ibu saya meninggal, saya maaf nggak Tapi bisa. Kakak dimanapun berada itu beliau pasti gampang gitu loh. Katanya saya akan selalu dampingi kamu. Ya nggak tahu kalau sekarang kan saya, tapi ya saya memang merasakan kadang ada yang di belakang saya, ada yang saya merasakan untuk saat-saat ini. Tapi kalau untuk itu saya nggak bisa, untuk manggil itu saya nggak bisa. Tapi memang wujud itu saya lihat. Silsilah dari Prabu Siliwangi kan, kalau Prabu Siliwangi kan ada macan gitu kan. Itu singa ya. Singa. Singa putih ya. Bukan putih kuning belang-belang lonteng gitu. Gagah loh singane. Gagah besar, gagah. Itu kisaran berapa tahun umurnya berarti kakaknya dengan tuh? Siapa? Sayanya waktu Pas ketemu kakaknya itu umur sekitar berapa itu? ya mungkin ya wis tua Mas, sudah Sepuh tua, ya? sesepuh, benar-benar sesepuh, mungkin 100 lebih ada. Cuman kan pesona orang itu tuh pria sih, dia tidak bisa menunjukkan sepuh kan. Tapi memang mukanya itu bercahaya gitulah. Dengan Jelas Kak? Jelas. Bahasa berarti halus ya? Bahasa halus Mas, nek orang-orang seperti itu bahasanya mesti halus Mas, nggak mungkin bahasanya kayak awake dhewe. Kakaknya sendiri pernah mau dijadikan tunggal Kak dari pengalaman dulu tuh? Pernah waktu saya bekerja di Jakarta tahun 2010, 2009, 2010 kayaknya. Saya kerja di pasangan orang Cina muda yang punya kedudukan tinggi di tempat kerja dia ya begitu juga. Saya kejadian malam Jumat juga, sama jam 3 pagi juga saya mimpi saya seperti mau dicekik sama anak kecil itu loh, sama anak kecil. Saya baca sebisa-bisa saya, tapi di situ itu posisinya suami istri majikan saya itu kayak ngeliatin tok sih, ndak nolongin, ndak apa itu sih, ndak nolongin, ngeliatin tok. Saya sampai istighfar, saya itu lama loh Mas, sampai sekitar 15 menitan ada loh saya kayak sampai akhirnya saya buka pintu, saya merangkak ke tempat cucian, saya ambil air wudhu dengan peluh yang banyak itu. Ya mungkin itu juga sama pasangan suami istri yang ingin menjadikan tumbal sebetulnya. Berarti mau dijadikan korban dari perusahaan itu? Mungkin kemungkinan untuk mendongkrak keuangan mereka kan mungkin. Tapi kakak tahu bosnya itu melakukan ritual pesugihan tahu? Sebenarnya enggak Mas, enggak kelihatan dia melakukan ritual pesugihan, tapi kakak perempuan dari yang laki ini dia punya. Kan saya kalau liburan diajak ke rumahnya di daerah sana, Wetan kan, Kota Semarang. Di rumah kakaknya itu ada satu kamar yang tidak boleh dibuka. Khusus ya? Khusus. Lepas itu dia kan seorang pengusaha toko bangunan. Mungkin dia itu adiknya itu mungkin baru mau merintis awal dari kakaknya mungkin. Jadi kalau di aktivitas di rumah majikan saya, bos saya itu enggak ada aktivitas seperti itu. Cuman mungkin itu mau baru-baru awal mungkin lah. Mungkin karena saya kan kerja di situ sudah lama, sudah 3 tahun atau 4 tahun. Jadi kan saya udah makan batas haramnya kan sudah banyak Mas, otomatis. Mungkin yang dijadikan utama ke saya, mungkin dia belajar dari kakaknya, kemungkinan. Kalau di tempat kakaknya ada Mas, ada. Tapi kalau di tempatnya dia sendiri nggak ada. Mungkin baru awal mau belajar mungkin, tapi kan dia mau cari siapa, mungkin kan karena saya yang di situ. Jadi dia mungkin lebih ke tempatnya ke saya, kan dia tahu riwayat keluarga saya, kan lebih tahu semuanya ke saya kan. Jadi mungkin saya yang utama, pokoknya hal-hal seperti itu sudah kenyang lah saya istilahnya. Padahal kakak sendiri kan nggak pernah menyalahin orang atau melakukan hal negatif ya? Enggak, saya enggak. Entah kenapa sering diganggu orang seperti santet, mau jadi diganggu pesugihan gitu. Itu dari latar belakang itu ada apa dengan mereka gitu Kak? Kalau boleh tahu nih. Saya kurang tahu itu Mas. Ya. Saya kurang tahu yang seperti itu. Ya. Kurang tahu lah mereka dengan semua itu. Nggak tahu ya. Kenapa saya mengalami seperti ini juga saya nggak tahu. Cuman kalau kan akhirnya kan kita saya sendiri pribadi akhirnya percaya bahwa hal-hal seperti itu ada. Yang tadinya nggak percaya kan akhirnya percaya bahwa hal-hal seperti itu ada. Tapi kakak sendiri sampai sekarang nggak pernah membalas mereka ya? Enggak, sama sekali enggak. Wow, alam. Ya. Tapi
pas waktu ibu sebelum meninggal ada pesan nggak kak dari ibu kakak itu? Ibu gitu toh nek misale diwarai orang nggak usah bales, yang penting kamu nggak nyubit dhisik, yang penting kamu nggak apa, yang penting cekali 3 Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi, la ilaha anta. Ibu saya selalu begitu, mau tidur jangan lupa itu, sampai sak lilihmu sak meremmu itu. Jadi saya setiap kali walaupun dalam keadaan duduk begini mas, oh kadang saya ya wirid dalam hati, pokoknya ibu saya selalu mengingatkan itu, la ilaha anta, hasbunallah, itu semua harus dibawa dimanapun berada. Itu pasti. Itu ibu saya. Kalau bisa sampai 1000 ya 1000, tidak bisa ya 100 gitu. Itu yang ibu saya tekankan ke saya seperti itu. Pokoknya ada hal-hal seperti itu di dalam sholat, bawa itu, tidak sholat ya bawa itu. Soal bales itu kan kita kan punya anak. Nanti kalau kita berbuat belum tentu kita yang bayar, tapi anak kita yang bayar kan. Harus megang yang seperti itu. Tapi kakak sendiri pernah tempur dengan makhluk gaib tak? Enggak pernah tempur, sebab kayak kalau ngelihat paling saya gini, wes rono ora usah ngrusuhi, bali aku paling gitu. Kayak kemarin masih nyirami tanduran habis subuh itu mabur jering ngene. Kowe kawanan toh kok bali amin nembe bali. Itu saya enggak pernah mas, saya dunia mereka, dunia saya. Oh. Saya sebenarnya selama kita enggak ngusik enggak masalah mas, selama kita enggak ngusik. Cuman kan kadang mereka mungkin butuh teman, butuh ngobrol gitu kan. Oh, yang di rumah saya sekarang itu mas, sosoknya perempuan tua mas. Perempuan Tua, umurnya udah 100 lebih, diusir aja enggak mau. Bilangnya gini, sebelum kamu ada saya sudah di sini. berarti kakak bisa ngajak Sebelum, tapi kan itu kejadian waktu ngajak ngobrol itu kan maksudnya sebelum ibu saya meninggal kan, jadi kan saya masih bisa. Saya bilang mbak sih jangan di sini. Kadang itu soalnya muncul di TV, takutnya kan anak-anak lihat toh. Kadang, tapi kan ponakan saya lihat pun tidak pada takut, lagu mereka umurnya sudah ratusan yang tahun, ratusan tahun mas, rambut putih tua, tidak bisa ngaji. nggak bisa kan? Enggak bisa ngaji. Enggak bisa baca. Ya enggak tahu aku. Enggak bisa baca, enggak bisa apa, Mas. Jadi kayak buta huruf itu. Lah kok, Mbah, mbok ojo ning kene to, Mbah. Lu ngose ngato. Wong kowe saurunge kowe ning kene, aku ning kene kok. Semare ngono. Berarti nggak mau diusir ya? Tapi nggak guna kan? Enggak. Cuman kadang ya kowe ngetok ngelongok pintu gitu. Kene sik masak dilongok. Terus yang sering muncul itu siang atau malam ya, sering nggak? Dia nggak kenal waktu kok, setan saya itu nggak kenal waktu, mau siang luar. Bisa nampak. Pernah kejadian mas, ini belum lama, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jam 9 pagi saya masih masak, adik saya kan main ke rumah. Saya masaknya, adik saya gembrungsung. Mbak, ya kok saya sih usah masak lah, nyopo aku rak masak bocah-bocah ya, terus kok saya adik saya ke belakang lagi. Baik, kancani, enggak taunya dia lihat rombongan pengantin dari utara, dia kesurupan mas, semua jeblok, aduh, tak bacain ayat kursi, tak kasih air, tak apa, air sadar mas, goro-goro katanya lihat rombongan koyok pengantin kayak iring-iring kayak sih dari ular. Jam 9 pagi gue, aku seneng kayak bocah priwari ini mesti weruh temenan. Lihat adik saya sendiri yang kecil kesurupan, langsung kesurupan mas. Itu yang masuk siapa itu kesurupan itu? Ya masuk itu rombongan dari situ. Kok temono kok kamu lihat banget dimasuki ya, tak baca sak bisa aku, kondisi aku sendirian loh, bapaknya kerja, nggak ada orang di rumah, anak aku masih kecil loh. Jam 9 pagi tiba-tiba dia duduk di kursi lagi makan, jeglak jatuh. Apa kayak tak tilik dari belakang, saya dari dapur lari, adik saya masuk. Saya sebisa-bisa saya, pokoknya itu yang ibu saya bilang itu, Al-Fatihah 3 kul apa semua tak minumi, tak hidup sadar mas, ya Allah Gusti. Lah tak tanyai, aku kan wis ngomong kowe aja bengong, aku tak bilang gitu kan. Ora apa, iring-iringan pengantin kaya mbak iring-iring kae lho mbak, ngene putih kabeh ngono.
Aduh, bener-bener. Berarti mereka itu nggak mengenal waktu ya kak? Sebenarnya mereka nggak mengenal waktu. Sama seperti kita. Sama seperti kita. Biasanya kalau makhluk gaib kan takut panas matahari gitu. Waktu Enggak ah, masa Enggak, sekarang, kalau sekarang kayak enggak, nek Enggak, mungkin ya. zaman dulu ya cok ya, tapi nek sekarang Sama ya. enggak. Tapi kakak lihat ya pas waktu rombongan seperti Rias Mantan itu. Lihat. Saya di dapur ya enggak lihat lah posisinya, yang lihat adik saya di depan, kan dia lewatnya depan rumah. Lewatnya depan rumah kan, adik saya duduk di depan ruang tamu. Lah kan dia lihatnya dari rumah, tapi memang arahnya dari utara mau ke selatan. Jalan kaki, Jalan kaki. pakai putih semua. Pakai putih semua. Tak tanyai kan, lah kamu nih kepo, aku bilang gitu kan, kepo lah, kepo aku nih pengen lihat gitu. Kakak sendiri pernah masuk ke alam mereka kak? Pernah Pernah? Seperti apa kak? Kalau boleh tahu nih sedikit aja sahabat jasa ya, intinya ya, mereka itu. intinya kalau kegiatannya itu ya sama kayak kita di sini. Kalau sama. Wujud ya wujud orang, wujud orang yang sama. Terus sebab adik saya sendiri meninggal juga jadi korban pesugihan, Mas. Adik saya sendiri korban pesugihan. Orang Wonopringgo beli rumah di depan saya, penjual nasi goreng, Mang. Adik saya juga jadi korban. Tapi adik saya sampai meninggal. Bisa? Nah, kejadiannya tahun berapa ya? 2000-an cok, enggak salah. Adik saya kelas 3 SMP. Tapi kata orang, adik saya itu bukan tumbal yang pertama. Tumbal pertama itu tetangga belakang. Tumbal yang kedua tetangga sebelah rumah. Tumbal yang ketiga adik saya. Yang pertama itu yang tetangga sebelah sana, sebelah selatan itu anaknya sakit panas habis main, tiba-tiba meninggal. Yang belakang juga. Lah yang adik saya sama. Pulang sekolah, kan adik saya yang jenis aktif OSIS. Ketua kelas aktif OSIS, pulang sekolah badannya panas. Sehari 2 hari. Lah lepas itu 3 hari adik saya minta masuk rumah sakit. Akhirnya masuk rumah sakit. Jam 3 pagi meninggal. Setelah itu tahun 2003, rumah itu ibu saya jual, sebab ibu kan inget terus. Tapi sebelum kejadian itu Mas, di dalam rumah yang pelaku itu banyak kejadian yang kalau malam jam 3 pagi kayak orang nyapu itu sih Mas. Seak. Oh kan ibu saya bilang gini, disamarkan namanya ya. Sri kok kamu wis pulang ya Mene, kok wis bersih-bersih gitu kan. Tapi tidak ada jawaban. Nanti kayak ada orang nyuci piring. Tapi kejadiannya selalu pas malam. Nah, lepas itu sebelum itu kejadian terus tahun 2003 ibu saya pindah dari situ, rumah dijual, ibu saya ngimpi Mas. Mimpi itu di rumah itu tuh dia narik baju si pelaku yang laki, baju paling bawah ditarik dipakai ibu saya. Baju paling bawah itu ditarik dipakai ibu saya. Susunan bajunya itu dora arek. Dipakai enggak selang berapa lama dengar kabar dia meninggal, si lakinya meninggal. Lepas itu yang korban sebelah itu juga pindah, yang anaknya jadi korban juga pindah. Setelah adik saya mau ada lagi korban di belakang, tapi anaknya itu minta minum di rumah itu. Jadi yang mau dijadikan korban itu anak-anak Mas, anak-anak yang masih umur-umuran kecil-kecil lah, paling kecil ya enggak balita. Ya udah SD gitu-gitu. Cuma yang terakhir mau dijadikan tumbal itu tetangga belakang rumah itu, dia minta minum. Anak itu ngerumit mau minta minum di situ. Minta air putih. Nah gitu. Setelah ibu saya pindah, itu meninggal, ibu saya dikasih tahu sama yang anak jadi korban. Ketemu. Mbak, jenengan ngerti pora? Anak dhewe ki dadi tumbale kae sih kok kuwi. Lah kok isone ngono? Wis do ngomong, pantesan kok aku ngimpi ngorak-ngarik bajune tak pakai kan. Terus suwi dengar kabar gitu. Tapi sekarang orangnya miskin, Mas. Rumah itu dijual. Yang si pelakunya itu sekarang setelah dia meninggal loh, yo keadaannya ya gitu lah, sama dijual, balik lagi ke Wonopringgo, anak istri nih. Semua. Kaya, Mas, kaya di kampungnya kaya, di situ ya kaya. Maksudnya perkembangan itu cepet tuk gitu loh. Pesugihan apa Kak?
Aku enggak tahu Mas, tapi awal muawal itu yang bikin orang curiga itu dia ngelahirke bayi, tapi bayi ini kayak monyet itu sih meninggal. Terus ditaruh di tas dibawa pulang ke kampungnya. Itu mungkin awal muawal itu anaknya sendiri cok. Tapi korban gak banyak ya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5 itu yang terakhir itu yang minta air itu harus minta air di situ itu. Tapi kalau mereka jadi tunggal di sana jadi budak atau gimana Kak? Enggak Mas, di sini bocah sekolah, di sana sekolah. Oh sama Pak. Di sini jadi tukang sapu, di sana tukang sapu. Yang saya lihat seperti itu. Pokoknya nek jalan ke sana jangan makan, jangan minum. Tiap pulang. Tapi nek kenaan di sana ya wis, enggak pulang. Berarti kalau mereka dijadikan seperti budak berarti ya? Itu sukma atau arwahnya berarti Kak? Sukma tuh. Sukma mung. Jadi ngelihat di sana, tapi ngelihat semua aktivitasnya sama seperti di dunia dia apa ya di sana seperti itu. Kalau cuaca mereka di alam sana ya itu sama nggak seperti sini Kak? Ya pagi siang malam gitu sama. Mereka melakukan aktivitas seperti manusia pada layaknya sama Mas, beraktivitas sama, tidak ada perbedaan. Sampai sekarang masih sensitif dengan mereka makanya. Sensitif enggak sekarang, cuman saya kalau ada apa-apa ya saya feelingnya main kerasa hatiku, firasatnya tapi nek kayak mau ini kan memang pekane banget lah istilahnya ya, peka banget. Tapi setelah ibu saya meninggal hal semua itu sudah saya enggak itu, tapi lebih nyaman hidup seperti sekarang istilahnya. Kakak sendiri di sini ketemu dengan pribadi saya gimana Kak, ada apa waktu awal mistis itu apa enggak? Tadi pertama ketemu kaget Gimana? Ya kaget aja, enggak tahu pokoknya gitu kan. Terus barang wis masak ya biasa tok sih, hawane adem gitu itu. Anak saya juga enggak protes. Oh iya. Tapi auranya gimana kalau boleh tahu nih auranya tuh? Tajam lah. Tajam. Ini anak kita. Ini teman-teman nih ada anaknya. Jangan. Enggak boleh dikasih ya. Ini anaknya masih punya mulia. Kalau kayak ada. Berarti punya auranya. Bagi pasal tajam gitu. Tajam. Kalau tajamnya itu tajam apa kalau boleh tahu nih? Ya istilahnya Anda itu lebih tahu dari saya. Enggak. Saya itu orang awam. Pokoknya intinya Anda itu belajar dan juga jangan anak saya nanti. Inilah cerita dari Kak Siti ya, semoga penuh manfaat dan diambil pelajaran kita semua. Jadi yang namanya manusia epos dan itu semua ada ya Kak. Ada. Aktivitas juga seperti kita itu sama. Kerja ya alam juga sama. Ngomong beda umur berarti ya. Tapi kalau mereka umurnya sama atau lebih itu berarti Kak? Setahu saya sama Mas, sebab yang waktu dia meninggal umur segitu dia juga bertambah segitu kan. Waktu misalnya meninggal 15 ya mungkin di situ kan dengan 15 mungkin kan begitu. Berarti mereka itu ada ya Kak? Ada. Orang yang mengatakan itu hayalan atau imajinasi itu enggak Kak ya? Enggak, mereka belum merasakan. Mereka belum mengalami. Sebelumnya makasih ya Kak udah selalu ramai. Ya, sama-sama. Berkah dan manfaat untuk penonton ya. Jadi tidak ada hal negatif ya. Yang penting kita selalu ikhtiar ya kan. Makhluk kan kita jangan saling mengganggu ya Kak. Ya, intinya jangan usil. Barangkali ada pesan Kak nih buat teman-teman. Ya, pesannya tuh ya pokoknya selama kita seandainya pada mengalami suatu saat ya jangan sampai lah. Jangan dendam, jangan sakit hati, jangan membalas. Selama kita tidak berhutang, ya kita tidak wajib membayar. Itu aja. Itu aja. Nah, mesti ke depannya biar cepat maju ya. Ya, amin. Mudah-mudahan banyak followersnya, subscribe. Jangan lupa di-subscribe, itu aja. Amin. Kita mesti ke depannya untuk membantu anak-anak yatim gitu, lansia. Semoga cita-cita kan bisa kita wujudkan. Amin. Ikhlas lahir batin Kak. Mau gaib, pesugihan, kerajaan laut utara atau laut selatan itu mereka ada. Jadi yang namanya kerajaan laut utara, saya sebut nih ya, Ibu Delanjang ini sebenarnya tidak pernah berkaitan dengan masalah pesugihan Kak. Iya. Mungkin yang Kakak melihat itu bergaya kuning, orangnya cantik tapi nggak pakai mahkota ya? Enggak. Seperti pakan adat Jawa ini
mungkin dari bangsa jin yang menyerupai dari kerajaan Iya. Laputara itu. Di Laputara ini banyak kerajaan-kerajaan tentang presiden itu banyak, tapi bukan gaji Dewa Lanjar, bukan Mas. Sekali lagi saya katakan bukan Dewa Lanjar, saya mengatakan ini saya kurang enak dari kerajaan Utara, gaji Dewa Lanjar, orang bilang ada hubungan dengan silaturahmi sedulur kak Nggih. gaji. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting teman-teman banyakin sholawat dan istighfar, sholat itu jangan kita tinggalkan agar teman-teman selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai sini Pak Mustari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Pak Mustari, antara dan tiada mereka ada.